Silakan Kang dibuka sama tamu. Ayo. Dibuka. Enggak. Harus sama tamu. Jadi supaya bingung Supaya gitu, bingung pas gitu. awalnya. Ini apa nama acaranya? Acaranya Berewek. Berewek. Channelnya Yahoo Ya, kami kami aja. aja. Ya kami aja. Hmm. Dengan Budi. Asep Milenium. Asep ini. Baik, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersama saya Heru Budianto, Kepala Cabang ACT Kabupaten Subang, dengan Kang Asep Milenium, kemudian Kang Budi, Kang Puri. Kita di acara Brewek di Yaku Kami Aja. Selamat malam semuanya. Mau disangkal tadi, tapi nggak apa-apa. Kalau yang nontonnya pagi gimana? Ya, pasti gitu kan pertanyaannya. Oke. Ya, sahabat Berewek, kita balik lagi di acara Berewek tentunya ya. Di episode sekarang kita lagi bareng sama Pak Heru Budianto. Pak Heru Budianto, ini direktur cabang ya? Kepala Cabang. Kepala cabang dari ACT. Aku cinta tamu itu ya kan? Bukan. Oh, bukan. Betul. Nah, nanti apa itu ACT dan apa aja kegiatan yang sudah dilakukan ACT, ini yang akan kita coba obrolkan dengan Pak Heru. Sebenarnya Kang Asmil, saya sudah beberapa kali dengar gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ACT. Karena kalau nggak salah, kantor ACT di Subang itu dekat rumah saya. Oh gitu. Di Rawa Badak sana sekarang. Betul, di Badak, Iya, dekat saya JNE. Rawa Badak. Ya. Ya, itulah itu. Makanya saya tahu. Oh, suka yang suka minta sumbangan ya? Enggak. Enggak. Oh. Enggak, jangan dibahas. Dan Ya, bagian dari Intel. kalau Intel ya saya lah. Intel Pentium. Pentium 2. Itu warung Indomie telur di depan. Siap, sahabat Berewek, nanti kita dengarkan lebih jelasnya ACT dan gerakannya. Ya, kita ngobrol langsung dengan Pak Heru ya. Pak Heru mungkin bisa diperkenalkan dulu ke sahabat Berewek. ACT ini apa dan bagaimana sebenarnya Pak Heru? Oke, terima kasih Mas Budi. Kang Budi dong. Puri. Astagfirullah. PURI. Salah terus. Kalau Budi pergi sekolah. Kalau Puri bolos pasti. Wek bisa. Makanya kan Berewek. Kakaknya Wati ya? Budi kakaknya Wati. Iya, ibunya siapa? Iya. Para sekolah. Sorry, Kang Puri. Kang Ya, Puri. Benar kalau ini mah ya? Benar. Tadi dengarnya Budi sih. Ya. Baik, teman-teman sahabat Brewek yang berbahagia, kami dari ACT. ACT itu berdiri tanggal 21 April 2021. Sorry. Jadi grogi saya. 21 April 2005. Oh, 2005. Itu berdiri setelah kejadian gempa tsunami Aceh. Nah, jadi ketika 2004 itu kejadian gempa tsunami Aceh, kemudian dilanjut dengan ada bencana di daerah Banjarmasin, di daerah Kalimantan Selatan. Nah, kemudian dideklarasikan di tanggal 21 April 2005 itu dengan nama Aksi Cepat Tanggap. ACT, Aksi Cepat Tanggap. ACT ya. ACT. Nyebutnya bukan ek gitu. Iya, bukan ek, bukan. Ada yang juga di sini nyebutnya ek gitu kan, enggak MRI gitu, padahal MRI aja biasa gitu kan. Nah, Biasa so internasional. nah ini mah sebenarnya ACT logatnya harus logat Sunda, ACT gitu. ACT. Karena yang mendirikan juga orang Sunda, Pak Ahyudin, itu adalah seseorang pejuang kemanusiaan yang berasal dari Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega, daerah Tasikmalaya. Nah, jadi dia mendirikan ACT ini di Banjarmasin dengan visinya gitu ya, yaitu menjadi lembaga kemanusiaan global profesional yang berbasis kerelawanan dan kedermawanan global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Jadi ada 3 kata penting yang saya garis bawahi di situ. Yang pertama ACT global profesional, artinya memang mendunia gitu ya. Jadi cabang ACT sendiri sudah ada di 76 negara di dunia. 76 negara. 76 negara di dunia. Ada cabang kita yang di New York, di London, di Turki. Kemudian ada yang di Rohingya, kemudian juga ada di Mesir dan beberapa negara Eropa seperti di Kanada, di Amerika, di Kanada ya. Kemudian ada juga yang ada di Perancis. Itu cabang ACT di sana berbentuknya cabang sama seperti Subang gitu. Nah, kemudian berbasis kerelawanan dan kedermawanan. Nah, terkait dengan kerelawanan dan kedermawanan ini sangat menarik gitu.
kita punya slogan bangkitkan karakter sejatinya bangsa. Nah, ternyata karakter sejatinya bangsa kita Indonesia ini sebenarnya adalah karakternya kerelawanan dan kedermawanan. Nah, gotong royong. Jadi sederhana dua saja kalau dalam kondisi secara universal gitu ya. Indonesia di zaman merebut kemerdekaan itu, di zaman perjuangan merebut kemerdekaan itu tidak akan bisa merdeka kalau tidak ada unsur kerelawanan dan kedermawanan. Gitu. Jadi para pahlawan kita gitu ya seperti Patimura, kemudian Sisingamangaraja gitu ya. Kemudian kalau yang di Sumatera itu ada Cut Nyadin, kemudian ada Imam Bonjol. Abah Wiranta tak asup kan deh. Tahu yang nyebut Abah Wiranta. Atau Dewi Sartika di sini gitu ya. Itu nggak mungkin mereka mampu berjuang merebut kemerdekaan tanpa punya dua sifat ini. Pertama relawan dan dermawan. Pertama harus ngerelakan waktunya. Kemudian ngerelakan keluarganya. Kemudian juga ngerelakan fisiknya, bahkan sampai ada yang berdarah-darah di situ gitu. Dan dermawan juga gitu, nggak mungkin mereka berjuang tanpa adanya biaya, dana, pengorbanan. Mungkin untuk bikin nasi timbel dan lain sebagainya gitu ya. Tidak mungkin itu dilakukan tanpa mereka berkorban mengeluarkan materi mereka. Nah, dengan jasa kerelawanan dan kedermawanan mereka itulah maka bangsa kita bisa merdeka. Betul. Gitu. Nah, sekarang ternyata karakter ini sebenarnya masih dimiliki gitu oleh orang Indonesia, terutama di Jawa Barat dengan gotong royong tadi. Kan biasanya kalau ada yang kebakaran tuh, saya pernah di kebakaran di Rawabadak itu saya datang di gang apa namanya gitu, gangnya ada nama-nama Jawa itu. Gang Saninten kalau. Saninten, betul. Nah, itu tuh ada yang kebakaran. Tapi setelah itu warganya gotong royong, kemudian ada yang mengirimkan makanan ke penyintas kebakaran tadi tuh. Nah, ternyata jiwa relawan dan dermawan itu dimiliki sama orang-orang yang nggak punya juga gitu. Nah, terutama yang kalau ada kegiatan Ramadan gitu ya, zakat fitrah, kemudian sedekah Jumat, sedekah subuh, ataupun misalkan ketika ternyata ada yang mengalami musibah, misalkan ada yang meninggal, pasti yang datang ke situ tuh membawa beras, membawa makanan, bahkan naruh uang di dalam nampan ataupun baskom yang berisi beras gitu kan. Itu sebenarnya membuktikan bahwa orang Indonesia itu sebenarnya punya jiwa itu kerelawanan dan kedermawanan. Nah, makanya kita ingin hadir di ACT, di Subang khususnya, itu dalam rangka membangkitkan kembali modal dasar karakter bangsa kita, yaitu punya jiwa kerelawanan dan kedermawanan. Kang Heru, ini tadi sudah sangat panjang sekali ya. Dia pasti nggak nangkep. Kalau dia pasti nggak nangkep, loading, maklum lah. Tapi nggak apa-apa, yang penting sahabat Beru semua paham lah. Kalau dia mah nggak apa-apa juga Pak Heru. Tapi sih nolan kurling. Di Pak Heru, kan tadi di berbagai negara itu Berapa 76 negara. Iya. Itu cabang, termasuk di Subang juga cabang. Pusatnya di mana? Pusatnya itu di Menara 165. Jakarta di Cilandak Timur. Jadi depan Citos tuh. Tapi dipisahkan sama jalan tol. Nah, jadi kalau teman-teman pernah ingat ada pembicara emotional spiritual question, ada Ari Asgustian Ginanjar. Nah, itu gedungnya itu insya Allah sebagiannya sudah punya ACT. Karena dari 22 gedung yang ditempati, 11 diantaranya sudah dibeli ACT. Nah, itu pusatnya di situ, di Menara 165. Kalau misalkan lewat tol Lingkar luar tuh pasti kelihatan ada gedung yang tulisan atasnya itu ada tulisan Allah. Nah, di situ. Itu gedungnya di situ, pusatnya. Siap. Nah, Pak Heru, tadi kan ada di banyak negara juga, mungkin kalau di Indonesia di seluruh kota kabupaten ada ya? Alhamdulillah informasi yang saya dapatkan sudah di 34 provinsi. 34 provinsi ya. Nah, ini kan untuk bisa berjalan melakukan aktivitas ini pasti ada ya, tadi kalau dibilang oleh Pak Heru ada orang-orang yang dermawan. Betul. Dia sedekah atau apa, kemudian itu dihimpun oleh ACT, kemudian disebar gitu kan. Betul, oleh ACT. betul. Nah, yang biasa dilakukan oleh ACT dalam menghimpun itu seperti apa skemanya misalkan Pak Heru? Iya, jadi ACT itu menghimpun gitu ya, tadi berbasis kerelawanan dan kedermawanan. Jadi kita berawal dari aktivitas penanggulangan bencana. Jadi ketika ada penanggulangan bencana, ACT bergerak untuk
menyampaikan pengumuman kepada masyarakat bahwa dibutuhkan dana untuk melakukan recovery ataupun perbaikan kembali terhadap kondisi bencana di tempat daerah tadi. Nah, itu masuk ke dalam rekening ACT, kemudian diwujudkan dengan program-program yang ada di sana, misalkan trauma healing gitu ya. Jadi penyembuhan trauma akibat bencana gitu ya, psikologis. Kemudian kita membangun shelter gitu ya. Shelter itu tempat penampungan sementara. Kemudian rumah ibadah sementara. Bahkan bukan hanya masjid, rumah ibadah yang lain pun dibangunkan gitu ya. Nah, seperti yang terjadi di Papua dan Sulawesi Utara sana kemarin ketika terjadi bencana. Nah, kemudian dibangunkan rumah sakit sementara ataupun puskesmas sementara. Nah, itu dihimpun gitu ya. Kemudian disalurkan sesuai dengan dana yang diterima secara alokasi seperti itu gitu ya. Nah, biasanya kita menghimpunkannya itu dengan beberapa cara. Ada yang tadi melalui digital marketing ya, melalui pemasaran fundraising secara digital. Maka medsos kita tuh biasanya medsos paling lebay. Karena FB dan IG-nya tadi teman-teman juga tadi sudah banyak yang baca itu sekian kita buka Facebook, maka iklan ACT, kemudian kampanye ACT, maksudnya dalam artian kampanye ACT terhadap program tuh bisa sekali kita bukanya bisa 5 apa 10 ini ACT terus gitu kan. Saya juga ketika ngeliat tuh ACT terus dan bahkan dari berbagai macam cabang gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau funding tadi, ada funding dari luar juga nggak Pak Heru? Dari negara lain? Iya, kita terbuka bahwa tadi ketika saya sampaikan menjadi lembaga kemanusiaan yang global profesional berbasis kerelawanan dan kedermawanan global, maka pasti ada masuk donasi dari luar, gitu. Atau bahkan juga ada donasi dari Indonesia yang keluar, gitu. Nah, kita ini, tetapi memang kita sangat membatasi ataupun punya aturan kode etik bahwa donasi atau bantuan yang disalurkan itu tidak untuk senjata, tidak untuk digunakan sebagai alat untuk berperang. Tapi yang kita gunakan adalah membangun sarana kesehatan, membangun sarana pendidikan, dan membangun sarana-sarana kemanusiaan lain yang tidak digunakan untuk menyebabkan terjadinya konflik antara negara-negara tersebut. Gitu. Itu kode etik kita gitu. Seperti itu. Kalau korelasi antara kegiatan yang dilakukan oleh ACT itu lebih banyak mengcover apa yang tidak diberikan oleh negara atau berdampingan dengan negara atau bahkan melakukan hal yang sama dengan negara. Biasanya itu dilakukannya seperti apa? Kalau ACT itu punya prinsip menghimpun semua potensi kebaikan. Jadi maksudnya menghimpun semua potensi kebaikan itu diterapkan dengan siap berkolaborasi. Kita nyebutnya bukan kolaborasi, kolaborasi. Ada aksinya gitu ya. Kolaborasi. Iya, kolaborasi dengan sinergitas dengan semuanya. Di negara ACT secara resmi sudah terdaftar di Kementerian Sosial. Bahkan hanya 2 kemarin yang dinyatakan resmi mendapatkan izin dari Kementerian Sosial pada saat penggalangan dana ketika terjadi bencana, yaitu Kita Bisa dengan ACT. Nah, kemudian kita sudah secara Otoritas Jasa Keuangan itu sudah dinyatakan sebagai lembaga kemanusiaan yang sudah diaudit secara sehat. Bahkan WTP kita tuh dari tahun 2018 sampai 2020. Nah, kemudian secara nasional, internasional, bahkan PBB menyebutkan ACT itu menjadi NGO ketiga terbaik untuk kegiatan aksi dan pemberitaan aksi-aksinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita dengan pemerintah mencoba menjalin sinergisitas. Kemudian sekarang ini kenapa saya ingin menjalin komunikasi kemarin, alhamdulillah sudah disambut dengan baik, respon dengan baik oleh Pak Bupati, Pak Haji Ruhimat. Artinya bagi kita dengan pemerintah daerah kah, dengan swasta kah, bahkan dengan lembaga-lembaga keagamaan kah gitu ya, termasuk kita diinstruksikan untuk membangun komunikasi dan koordinasi dengan MUI, dengan PHDI, dengan PGI. Karena yang kita lakukan itu adalah kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu sifatnya universal, artinya tidak dibatasi oleh unsur-unsur sekat-sekat batas-batas. Gitu. Kemanusiaan ya, kemanusiaan. Gitu. Anda nggak usah ikut. Ini soal kemanusiaan. Nah, Pak Heru, mungkin bisa dikasih tahu juga ke sahabat Berewex, barangkali dari sahabat Berewex yang nonton ini ada yang memerlukan bantuan dari ACT gitu kan ya.
Itu kalau mau dibantu oleh ACT itu syaratnya itu atau prosedurnya itu seperti apa, Pak Heru? Ya, teman-teman sahabat Brewek semua, jadi di ACT itu ada program Lapormin. Jadi di program Lapormin itu kita memberikan care line service gitu ya, nomor-nomor yang bisa dihubungi. Mungkin nanti ada di FB dan Instagram, tetapi ada nomor kantor yang bisa dihubungi itu, nanti mungkin bisa dicatat di bawah ini gitu ya. Disebutkan aja. Disebutkan ya, 0811 12 13 5 999. Jadi Termasuk media sosialnya. termasuk media sosialnya ada ACT_ID ya, itu ACT_Subang, itu untuk IG, kemudian untuk Facebooknya Aksi Cepat Tanggap Subang. Nah teman-teman bisa menyampaikan di situ beberapa nomor-nomor dan juga akun-akun medsos kita. Walaupun ACT Subang baru berdiri di tanggal 16 April 2021, nah ini mah nggak salah nih benar, karena tahun kelahiran ACT Subang sendiri. Tetapi sudah melakukan aksi dari bulan April itu sampai dengan sekarang itu dengan penerimaan manfaat sekitar 15.000 KK. Nah, kalau 15.000 KK kan berarti satu KK anggaplah 4 atau 3 atau 4 gitu ya. Berarti dikalikan ternyata mungkin jumlah jiwa penerima manfaatnya itu sudah di angka 40 ribuan. Di 24 kecamatan, kemudian dengan memiliki relawan sekitar 30 sampai 50 relawan. Nah, kembali pada yang tadi saya bilang bersyukurnya kita apa? Karena sebagai cabang baru yang raihan filantropinya masih sedikit, tapi program itu bergulir terus. Setiap bulan kita disuplai kurang lebih insya Allah 5 ton beras untuk dibagikan. Kemudian kurang lebih 1.000 dus untuk dibagikan. Termasuk beberapa program juga sudah menjadi masterpiece. Kemarin ada program berkurban tanpa batas. Tapi teman-teman bukan korban perasaan juga, bukan? Seringnya Dia gitu. doang. Tapi benar-benar kalau berkorban tanpa batas kan gitu ya, korban perasaan gitu kan. Nah itu yang kemarin kita lakukan, ada 8 ekor sapi yang dibagikan untuk 8 kecamatan di Kabupaten Subang, dan jumlah penerima manfaatnya maksudnya mendapatkan hewan kurban itu kurang lebih sekitar 1.250-an kantong yang kita bagikan. Nah kemudian program wakaf usaha modal mikro itu udah di angka kurang lebih 20 penerima manfaatnya. 20 UMKM. Malam ini tadi pas maghrib kami baru terima, besok kita ada Zoom meeting merapatkan program Sahabat Guru Indonesia. Gimana itu? Nah, jadi program Sahabat Guru Indonesia itu adalah bantuan yang akan kita berikan kepada para guru yang telah mendharma baktikan ilmunya untuk mengajarkan murid-muridnya, tetapi kita disuruh untuk memilih ataupun menseleksi yang benar-benar membutuhkan. Mungkin guru-guru honor kita yang tinggal di daerah terpencil gitu ya. Mungkin guru-guru kita yang bukan pegawai negeri. Nah, kita usahakan untuk melakukan seleksi yang maksimal sehingga sahabat guru itu benar-benar membantu para guru-guru kita yang mendharma baktikan ilmunya, tetapi mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan gitu. Kadang-kadang ada yang sekian tahun tidak diangkat jadi guru, guru-guru honor kita. Ya mereka harus menyekolahkan anaknya dan mereka sungguh-sungguh mengajarkan muridnya, tapi mereka hidup dalam kondisi yang kekurangan. Kita dari ACT tidak akan memperbesar masalah-masalah yang ada itu menjadi ruang konflik atau ruang opini, tapi kita ingin mengubahnya menjadi ruang aksi. Nah, apa yang bisa dilakukan ACT berkaitan dengan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang dihadapi oleh kita semua gitu. Karena kalau kita mencari ruang opini, mencari ruang konflik, maka akan hanya terjadi pertentangan, tapi tidak menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Makanya kita selalu slogannya adalah aksi tanpa batas gitu. Tidak melulu mempermasalahkan apa yang salah siapa yang benar. Ini sangat menarik nih, di hadapan kita ada dua produk ya, dua produk. Yang satu beras, yang satu air minum. Sebenarnya saya mau minta minum. Cuman ya kita perlu sampaikan juga kepada sahabat Berewek bahwa ini salah satu produk yang didistribusikan juga oleh ACT sebagai produk bantuan ya. Betul. Ini ada tulisan gratis, tidak untuk dijual. Ya, makanya mau coba saya minum. Ah benar. Iya. Nggak tahu ini rasanya seperti apa. Kayaknya saya harus minum dulu gitu. Rasa air. Rasa air. Tapi enak. Kalau Ustadz kan gitu kan. Saya mau tahu rasa air minum gitu kan. Makanya saya mau coba dulu gitu. Padahal dia mau minum aja, intinya gitu. Dan ini produksian ACT juga. Ya, jadi
sejarah tentang air minum wakaf ini sebenarnya kita ingin mengembalikan konsep bahwa air gitu ya. Saya nggak perlu nyebutkan udara dan sebagainya, nanti kayak apa pengendali udara lagi bukan? Avatar gitu ya. Kok tahu Avatar ya? Jadi ini air gitu ya. Kemudian api gitu ya. Kemudian rumput. Nah, diistilahkan seperti itu. Jadi kalau air jelas air minum, kemudian rumput ini adalah beras. Kemudian api itu adalah listrik sebenarnya. Itu adalah kewajiban dari seorang ataupun sebuah pemerintahan. Jadi sebenarnya dalam konsep Islam itu gitu ya, air kemudian beras dengan listrik itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibayar oleh warga negara. Saya sepakat Pak Heru. Jadi air kemudian beras dengan listrik itu adalah sesuatu yang wajib disediakan negara untuk masyarakatnya. Gitu. Nah, kita inginkan seperti itu gitu. Betapa sekarang ini adanya sistem monopoli terkait dengan bahan-bahan penguasaan air, penguasaan beras gitu ya. Kemudian juga penguasaan tadi tuh listrik itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya ingin kita kurangi gitu. Nah, kita harus menyadarkan kembali bahwa kewajiban sebuah pemerintahan, kewajiban sebuah negara adalah menyediakan air, beras, dan listrik untuk masyarakatnya. Itu kewajiban pokok sebenarnya seperti itu. ACT gitu ya, ACT melakukan distribusi ataupun pengadaan air minum wakaf dengan ini sebenarnya hasilnya dari donasi yang berupa wakaf air minum yang diberikan oleh para sahabat dermawan. Begitu juga beras, itu hasil wakaf donasi dari sahabat dermawan untuk dijadikan beras wakaf yang dibagikan gratis. Nah, sebenarnya bukan airnya yang wakaf ataupun berasnya yang wakaf. Nah, botolnya juga bukan. Tetapi yang berupa wakafnya itu adalah tanah yang kita beli berupa sawah gitu. Kalau untuk beras gitu ya. Kemudian dari himpunan dana tadi, nah kemudian dibangunkan huler ataupun pabrik berasnya, pabrik pengolahan beras, ya berarti kan dua tuh. Jadi sawah, kemudian tanah pabrik berasnya, gitu ya. Maka itulah yang diwakafkan. Sedangkan berasnya adalah hasil produksinya yang dia habis, tetapi dia diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, begitu juga air. Air tuh yang diwakafkan itu sumber mata air gitu ya. Sumber mata buaya. Air mata buaya gitu ya. Sumber mata airnya, tanahnya, dan pabrik pengolahan airnya. Itulah yang berupa hasil wakaf dari pengumpulan dana wakaf dari masyarakat, dari sahabat dermawan. Karena pada pokoknya dari pengertian wakaf kan ada pokoknya yang ditanam. Pokoknya gitu ya, maksudnya pokoknya itu artinya sesuatu yang bertahan gitu ya. Nah, yang tetap itu adalah tanah mata airnya, pabrik mata airnya, pabrik airnya, kemudian sawahnya, kemudian pabrik pengolahan padinya. Tapi saya ingin memberikan sesuatu yang sangat bernilai nih, ya. Kan kadang-kadang ada orang yang mewakafkan itu 50.000, 100.000, bahkan juga ada yang 1 juta, 2 juta dan semuanya. Tetapi ternyata manfaatnya itu luar biasa. Bayangkan ya, kalau ternyata air ini diminum, kemudian membuat kita sehat, kemudian membuat kita suka melakukan kebaikan, membuat kita suka. Kita minum dulu ya. Iya. Biar manfaatnya kerasa. Jadi pengen berbuat baik. Iya. Jadi ketika orang itu sehat, orang itu berbuat baik, orang itu beribadah, maka amal kebaikannya, pahala kebaikan itu akan terus mengalir selama orang itu hidup. Bahkan ketika dia ternyata punya anak, menikah, punya anak, anaknya menjadi anak yang soleh gitu ya, menjadi anak yang berhasil, maka mengalir lagi ke anaknya itu. Bayangkan beras juga demikian. Dia membentuk daging, dia membentuk aliran darah, otot dan lain sebagainya. Selama digunakan untuk kebaikan, maka itu akan terus mengalir pahala kebaikannya buat kita gitu. Iya, enggak kayak cerita apa yang sahabat Nabi itu yang punya kebun kurma. Betul. Jadi pokoknya di antara sahabat Nabi salah satunya itu ya Ali, Abu Bakar, Utsman. Jadi Utsman tuh luar biasanya dua yang menjadi peristiwa sejarah itu. Dia adalah wakaf kebun kurmanya dengan wakaf sumur.
Jadi kalau kita baca-baca di Facebook, di IG itu selalu ketika berkaitan dengan wakaf, itu wakaf sumur, maka ceritanya selalu tentang wakaf sumur Usman. Nah, Pak Heru, selain 2 produk ini, mungkin bisa diceritakan dua dikit lah. Program di Subang aja. Produk untuk program di Subang ada produk apa aja juga yang bisa diterima oleh penerima manfaat. Nah, tadi beberapa program yang sudah dilakukan di Subang itu, pertama masalah darurat Indonesia solidaritas pangan gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kita ada program wakaf modal usaha mikro. Kemudian ada program sahabat guru Indonesia. Nah, kemarin tuh seru tuh. Kita ada program borongin dagangannya, tambahin modalnya. Nah, kemarin tuh nih yang mana nih? Nggak boleh masuk sih. Tapi kalau misalkan itu yang cewek-cewek di depan itu, gitu ya. Itu malam-malam keluar. Kemudian Kenapa Anda senyum-senyum? Enggak, lanjut. kalau bicara cewek dia senyum aja ya. Parah dia. Jadi dia teman-teman itu cari pedagang yang nggak laku, gitu ya. Kemudian dagangannya dibeli sama kita, diborong langsung. Tetapi tidak senilai jumlah uang sih 500.000 gitu. Maksudnya dia kita beli dagangannya, kemudian kita beli, kita bagikan lagi tuh secara gratis kepada masyarakat. Tapi dia dapat uang 500.000, ya. Jadi itu kita lakukan terhadap beberapa orang yang misalkan ternyata karena dagangannya tinggal sedikit, maksudnya nggak bisa beli lagi karena keterbatasan modalnya, kita tambahin tuh ke dia modalnya. Gitu. Nah, kemarin ada 5 tuh yang sudah kita lakukan. Itu di periode PPKM kemarin, Pak Heru. Iya, di periode PPKM. Ngaruh kan ini. Aksi tanpa batas. Iya, maksudnya kan di periode PPKM kan posisi masyarakat Sepi, yang belinya sepi. jualan Yang belinya sepi. Nah, kemudian saya sih punya cita-cita, tapi alam nih, ada yang ngedenger apa enggak nih? Siapa tahu ada yang mau mewakafkan mata airnya ke ACT. mata air kan. Ya. Bukan air mata kan? Awas. Kalau air mata kan penuh kesedihan. Mungkin di daerah-daerah yang airnya bagus seperti di daerah Cisalak atau di daerah Tonggo sana gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa usahakan itu menjadi sumber mata air gratis untuk dibagikan airnya bagi masyarakat Subang. Siapa tahu nanti ada kades-kades nonton gitu. Termasuk ini nih beras juga kan seperti itu. Yuk sama-sama untuk bantu berdonasi melalui ACT Subang sehingga program-program yang bisa kita telurkan untuk masyarakat Subang itu bisa lebih banyak gitu. Nah, kalau misalnya ada perorangan atau perusahaan yang pengen menyalurkan itu kemana? Kang Edi? Yang jelas kita biasanya dalam bentuk rekening ditransfer gitu ya di rekening Bank Syariah Indonesia itu 717 kemudian 888 6007. Nah, James Bond belakangnya 6007 gitu. Surur banget. Itu. Iya. Atau di Bank Permata ya 971 229 314. Nah, kita biasanya ke sana. Kenapa kita kumpulkan dulu di pusat? Itu memang nomor itu ada di pusat. Tapi untuk atas nama ACT Subang. Karena insya Allah itu menjamin transparansi dan penyalahgunaan dan penyimpangan. Nah, tetapi nanti kita akan ajukan, walaupun sebenarnya tidak kita ajukan aja kayak sahabat guru Indonesia, borong dagangan tambahin modalnya itu dikirim aja gitu. Kita nggak tahu tuh. Kita nggak tahu tiba-tiba Kacap program ataupun teman-teman ACT Subang ini ada dana yang harus dibagikan untuk sahabat guru maupun untuk wakaf modal usaha mikro ataupun borong dagangannya tambahin ininya. Nggak kita minta aja, dikirim. Nah, apalagi tadi ketika ada sahabat dermawan yang di Subang ini berdonasi, kemudian mengirimkan dananya itu misalkan untuk wakaf ternak produktif. Nah, maka biasanya ketika dikumpulkan kan kita ada klasifikasinya. Jadi yang untuk wakaf Quran berapa ribu misalkan gitu ya. Untuk wakaf air berapa ratus ribu misalkan, atau yang untuk wakaf ternak berapa ratus ribu. Nah, ketika ternyata itu signifikan, biasanya dari global wakaf kita itu akan kasih tahu Subang ada dana stimulan untuk yang wakaf ternak. Silakan mau dibagikan ke siapa peternaknya, gitu. Tetapi bisa juga tadi hari ini saya sore dengan pengelolanya itu Pak Sarlin kalau nggak salah namanya, itu Pak Ujang Sarlin. Pak Ujang Sarlin, Pak RT. Itu tadi ngirim bantuan untuk pengelola makam 20 pak beras. Bisa aja misalkan bantu kita buat kampanyenya ya di Indonesia Dermawan atau di Kita Bisa, bantu pengelola makam Rawabadak untuk bisa membangun peternakannya. Nah, itu bisa juga.
Kalau ini sih Pak, misalkan Didinya host lain. ya nanya. Nanya wae. Sok. Kan gini Pak. Satu pertanyaan. Ya. Penonton gitu ya. Iya. Kan ngebantu orang tuh kan bisa jadi kan orang tuh nipu Pak. Maksudnya pura-puranya. Misalkan saya nggak gitu. Alasannya nggak punya duit, nggak pakai bantuan kan. Nah itu gimana Pak antisipasi hal seperti itu? Jadi intinya salah orang lah atau salah ngasih sasaran gitu. Itu gimana Pak? Kita khususnya nanti teman-teman dari tim program itu ada tahapan-tahapan pemberian bantuan. Biasanya itu ada yang gitu. biasa itu kalau yang sifatnya dia mengajukan, maka nanti kita akan ada verifikasi dan asesmen namanya. Jadi asesmen itu jadi data-data yang kita butuhkan terkait dengan kondisi yang meminta bantuan tadi, kemudian istilahnya informasi dari kepala RT, ketua RT yang ada di sekitarnya, kemudian juga terkait dengan komitmen ketika dia diberikan bantuan. Artinya kita ada check and recheck sih sebenarnya berkaitan dengan untuk jangan sampai salah sasaran gitu. Kecuali yang jelas-jelas misalkan suka lewat kantor ACT pakai itu tuh roda tuh dia dorong-dorong begini. Nah itu mah nggak usah perlu cek and recheck lagi. Ya istilahnya nggak punya kaki, kemudian jalan juga dengan menggunakan roda itu. Pokoknya kalau misalkan kebetulan pas kita lihat, langsung kita kasih. Termasuk misalkan mama yang sedang jualan pakai itu, kemudian dengan kondisi kepanasan dan lain sebagainya, itu kita kasih. Tapi kalau yang sifatnya besar misalkan, dia ingin ada bantuan pengobatan untuk anaknya gitu. Nah kita akan datang ke situ. Kemudian kita akan asesmen tadi. Nah di asesmen itulah profil data serta layak tidaknya kita tentukan di situ. Itu yang berkaitan dengan bantuan seriti sifatnya. Tapi kalau sifatnya bantuan modal, maka kita punya pendamping. Bukan pendamping hidup, bukan. Jadi ada mentoring gitu. Ya ada fasilitatornya gitu. Nah, nggak guna. teman saya mantan pendamping desa. Saya tenaga ahli pemberdayaan di Papua dulu. Nah kenapa berhenti Pak Heru? Karena ini siklus kehidupan saya gitu. Apakah merasa tahun 2004 saya menjadi pejuang keadilan. Nah, kemudian tahun 2010 itu saya menjadi pejuang pemberdayaan. Kemudian dari tahun 2016 saya menjadi pejuang air di Pamsimas. Nah, kemudian kalau teman saya ini terakhir sekarang menjadi pejuang kemanusiaan. Naon sih? Teman saya ini udah tahu dia tuh nggak kerja, nggak guna, tapi karena tetap digaji, gitu dia mah. Itu kayaknya yang enaknya gitu. Ya, biasa lah teman saya itu Karena masih panjang ngejelas. Pejabat lebih teman banyak saya yang ini gede. Enggak, saya ini ngomongin pejabat. Oh iya. Bukan teman saya itu mah. Nah Pak Heru tadi kan ada di ACT ini ada slot khusus misalkan untuk disabilitas enggak? Soalnya teman saya ada yang tuna akhlak kan. Barangkali itu dapat santunan atau gimana. Padahal BUMN lagi pakai slogan akhlak ya. Iya. Ini tuna akhlak gitu. Akhlak. Berarti bukan pegawai BUMN dia. Bukan. Saya jadi ikutan dosa. Ini mah tampilan doang. Ini. Nah untuk slot disabilitas sendiri ada nggak Pak Heru? Itu tadi, jadi di ACT itu ada yang ketika kita campaign-kan itu, maksudnya kita sampaikan untuk dapat bantuan itu ada yang bentuknya medis, ada yang bentuknya non medis. Nah kalau bentuknya non medis tadi seperti yang disabilitas, ataupun misalkan hidrosepalus gitu ya, ataupun misalkan yang mengalami kondisi-kondisi bocor jantung dan lain sebagainya. Nah itu ada programnya yang kita naikkan kampanyenya dalam bentuk salah satunya di crowdfunding kita itu di Indonesia Dermawan. Nah itu bisa seperti itu gitu ya. Ya ketika misalkan kita minta persetujuannya, kita angkat, dia butuh bantuan, jumlahnya berapa, maka kita akan kampanyekan di crowdfunding kita. Misalkan tadi bantu kursi roda untuk si pincang misalkan gitu kan. Nah namanya siapa lagi gitu ya, bantu kursi roda untuk Bapak A gitu kan. Nah kita naikkan tuh. Nah seperti itu. Nah kalau yang lain misalkan tadi ada yang korban kebakaran tuh kan, udah tinggal di blok sampah di daerah pasar terminal, kemudian kebakaran lagi. Nah bangunkan rumah kembali untuk Bapak B misalkan gitu. Nah itu kita crowdfunding kan, tapi kita tanyakan dulu ke dia, jangan sampai misalkan dia nanti menolak ataupun merasa dimanfaatkan. Mau gak Bapak Ibu kita angkat nanti dapatnya segini. Nah Bapak dan Ibu
kita bantu dengan program itu gitu. Seperti itu. Siap, Pak Heru. Nah ini sebagai penutup Pak Heru mungkin tadi ada hal yang menarik disampaikan Pak Heru nih, bahwa ACT ini sebagai salah satu dari NGO. nomor 3 NGO Internasional berarti ya, global ya. secara Saya media ya. media dan juga kegiatan dan juga publikasi itu bagus lah gitu Pak Heru ya. Kemudian tadi Pak Heru bilang secara audit keuangan ACT selalu WTP, wajar. Iya, insya Allah tanpa wajar dalam pengecualian. artian di 2018 sampai 2020. Nah, kalau untuk NGO sendiri yang seperti ACT itu auditnya dilakukan oleh siapa, Pak Heru? Maksudnya Kita dilakukan oleh audit eksternal ya. eksternal. Salah satunya juga saya kurang paham, tapi maksudnya itu dilakukan oleh audit eksternal. Nah, hasil penilaiannya seperti itu, dan kemudian sih memang kita menyampaikan laporan keuangan secara terbuka di www.act.id. Itu ada laporan keuangan ACT. Nah, termasuk mudah-mudahan ya kita sedang belajar, khususnya di ACT Subang sedang belajar. Ketika ada donasi, kemudian donasi itu masuk, maka biasanya setelah itu akan ada ucapan notifikasi selamat ataupun terima kasih kepada Bapak A, Ibu B misalkan gitu ya. Bantuan Anda sudah masuk. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk Bapak dan Ibu sekalian gitu. Nah, kemudian dokumentasi kegiatan dari hasil donasi dia itu kita kirimkan kembali ke dia. Seperti itu. Misalkan saya ngajak teman saya tuh, saya punya teman di Papua di SMA itu suka nyumbang untuk ACT Subang tuh. Terima kasih untuk teman-teman SMA saya sama teman-teman saya di Papua gitu ya. Nah, teman-teman di Papua. jadi mereka kirim untuk bantu ACT Subang. Nah, ketika saya kirimkan pembagian operasi makan gratis ataupun ketika kita membantu orang yang di Subang, tuh dia seneng banget gitu. Jadi meleleh gue Ru, kata dia gitu kan. Nah, makanya itu yang menyebabkan kita ingin ketika kita, maaf ya, ini terakhir penutup ya. Jadi kadang-kadang ketika banyak orang mengatakan bahwa kita tidak ikhlas ataupun ketika kita pencitraan, tapi bagi ACT ketika ACT menyampaikan dokumentasi film ataupun video ataupun foto terkait dengan kegiatan yang dilakukan, itu tujuannya dua. Yang pertama sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban kita kepada sahabat dermawan donatur. Kemudian yang kedua ingin mengajak, mensiarkan, mengetuk hati sahabat dermawan yang lain untuk mau berdonasi membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena kita secara sederhana ingin mengatakan bahwa ACT, lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Subang itu tidak bisa sendirian untuk masalah-masalah kemanusiaan di Subang. Pasti banyak masyarakat Subang yang membutuhkan bantuan dan kita tidak bisa sendiri. Pak Heru, saya tadi sangat sepakat soal transparansi ya, karena kenapa kami menanyakan itu kan banyak juga masyarakat yang sudah berdonasi, bahkan ada yang sampai bela-belaan gitu kalau bahasa Sundanya. Tapi nyatanya donasi yang mereka lakukan itu disalahgunakan dan sebagainya. Itu mah sembarangan yang donasi. Enggak, ada yang dengan label agama dan beberapa tokoh terkenal, tapi kan jatuhnya malah jadi investasi dan sebagainya. Itu kan ya dengan ACT memunculkan transparansi tadi, publikasi yang terus-menerus dan intens dilakukan ya sebagai pembuktian gitu kan, bukan Bahwa dana itu disalurkan. Iya. Dan ketika itu diklaim sebagai pencitraan, kalau buat saya nggak apa-apa salahnya dengan citra ketika positif kan Pak Heru ya gitu. Citra yang nggak buruk, yang nggak baik itu kan ketika citra negatif dimanipulatif gitu kan. Nah, mungkin sahabat Berewex itu yang bisa kita bahas dengan Pak Heru. Oke, terima kasih. Juga terima kasih Pak Heru sudah berkenan main ke rumah orang. Tetap ini bukan rumah kita kan. Kita juga sama-sama numpang Pak Heru. Saya sih nganggapnya ini akan jadi rumah inspirasi. Amin Pak Heru. Buat teman-teman di sahabat Berewex sekalian gitu. Karena obrolan-obrolan seperti inilah yang positif, yang membangun. Yang kita lakukan itu sekali lagi bukan hanya ngobrol biasa, tapi kita sedang membangun wawasan, membangun paradigma, dan insya Allah membangun peradaban yang lebih baik. Seperti itu. Siap. Ya sekali lagi terima kasih Pak Heru. Jangan kapok undang saya ya. Terbalik ya. Enggak akan kapok, apalagi dikiriman terus kan. Oh gitu. Siap. Tinggal request aja ke Markom tuh. Ya, kita andalannya cuma satu ya, karena kita punya sepuh yang punya akhlak ya. Itulah yang kita propose ya. Apa-apa, jompo. Kalau saya sih bukan tuna akhlak, ini mah akhlak paripurna. Ya, terima kasih juga Kang Asmil. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brewek! Oh gitu ya, brewek gitu ya.